Baik, ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan acuan dalam masalah ini. Di antaranya adalah yang pertama hadis dari Urfujah bin As'ad annahu usiba anfuhu yawmal kulabi fil jahiliyah fattakhadha anfan min wariqin faantana alaihi فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب, bahwa hidung beliau terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud. Yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan lu'inat al-wasilatu wal mustawsilatu wan namisatu wal mutanammisatu wal washimatu wal mustawshimatu min ghairi da'in. Dilaknat, ya. Jadi Allah melaknat orang yang menyambung rambut, kemudian yang disambung rambutnya, orang yang mencabut alisnya dan yang meminta dicabut alisnya, orang yang mentato dan yang minta ditato selain karena penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Asy-Syukani mengatakan dalam kitab Nailul Awtar, sabda Nabi SAW yang mengatakan kecuali karena penyakit menunjukkan bahwa keharaman yang disebutkan jika tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram. Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan semua operasi atau tindakan medis yang mengubah keadaan tubuh kita hukumnya dibolehkan jika tujuannya dalam rangka pengobatan atau mengembalikan pada kondisi normal, dan tidak termasuk mengubah ciptaan Allah yang terlarang, seperti memakai gigi palsu, kaki palsu, dan lain sebagainya. Al-Lajnah Daimah untuk Fatwa dan Penelitian Islam atau Riset Islam mendapat pertanyaan tentang hukum mencabut gigi yang rusak dan diganti dengan gigi palsu. Apakah termasuk mengubah ciptaan Allah? Jawabannya adalah tidak masalah mengobati gigi yang rusak atau cacat dengan gigi lain sehingga bisa menghilangkan resiko sakit, atau melepasnya kemudian diganti gigi palsu jika dibutuhkan, karena semacam ini termasuk bentuk pengobatan yang mubah untuk menghilangkan mudarat dan tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jenazah muslim wajib disikapi sebagaimana orang hidup. Artinya tidak boleh dikerasi, ya, diperlakukan keras, tidak boleh dilukai atau diambil bagian tubuhnya, apalagi dipatahkan tulangnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya." Adapun mematahkan tulang mayit statusnya sama dengan mematahkan tulang ketika masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Mengingat hadis ini, fatwa atau fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyah menegaskan satu kaidah, ya. Faminal muqarrar syar'an anna hurmatal muslim wa huwa mayyit ka hurmatihi wa huwa hayy. Wa min thamma fala yajuzu at-ta'addi ala hurmatihi. Bagian dari prinsip penting dalam syariat adalah kehormatan seorang muslim ketika sudah mati. Statusnya sama dengan kehormatannya ketika masih hidup. Karena itu, tidak boleh dilanggar kehormatannya. Keempat, para ulama menegaskan bahwa tidak wajib mengambil benda asing yang ada pada tubuh mayit. Maka tidak wajib. Artinya, keberadaan barang itu di tubuh mayit tidak memberikan dampak apapun bagi mayit. Keberadaan benda itu tidak menyebabkan si mayit menjadi tertahan amalnya, atau dia tidak tenang misalnya, atau keyakinan semacamnya. Dalam kitab Al-Insaf Al-Mawardi Al-Hambali rahimahullah mengatakan, dalam kitab Al-Fusul dinyatakan, jika ada orang yang butuh untuk mengikat giginya dengan emas, kemudian giginya diberi kawat emas, atau dia butuh hidung emas, kemudian dia diberi hidung emas lalu diikat, kemudian dia mati, maka tidak wajib dilepas dan dikembalikan kepada pemiliknya, karena melepasnya sama dengan menyakiti mayat. Dari keterangan tadi, pada prinsipnya melepas benda yang ada pada jasad mayit tidak diperbolehkan, kecuali jika ada dua pertimbangan.
ada maslahat besar untuk mengambil benda itu, misalnya karena nilainya yang mahal atau karena benda yang ada di tubuh mayit itu najis dan tidak membahayakan bagi mayit, misalnya tidak menyebabkan harus menyayat mayit. Selain itu tidak diperbolehkan mengambilnya. Wallahu a'lam.